membagikan Inovasi pengolahan limbah buah-buahan menjadi pakan ternak merupakan pakan ternak alternatif. Buah harus difermentasi dahulu sebelum diberikan kepada ternak. Kalau pakan khususnya rumput, silase ini adalah pembuatan ruminansia. Ruminansia itu adalah sapi, kambing, domba, bahkan bisa kerbau. Cuma masalahnya di kita kan ada kerbau dikandangkan, ya. Jadi yang sering dikasih adalah sapi, kambing, domba. Keuntungannya bisa menghemat waktu juga pakan yang sehat bagi ternak, karena pakan fermentasi organik bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Pembuatan pakan ternak ini kerjasama antara Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Langgang Jaya Pratama, Desa Lamberbile, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar dengan Fakultas MIPA, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Nah itu, karena pemanfaatannya sebetulnya probiotik itu adalah untuk mempercepat degradasi pakan. Ya, jadi yang namanya ternak ruminansia kan ketersediaan pakan, nutrien di tubuhnya sangat tergantung dari fermentasi bakteri di dalam rumen. Nah, ketika kita kasih probiotik dan kita tambahkan ke dalam pakan, dalam hal ini silase, itu lebih meningkat selera makan si ternak ruminansia tersebut. 10 orang peternak muda di Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar mengikuti kegiatan ini. Pengolahan limbah buah-buahan menjadi probiotik sebagai suplemen pakan ternak ruminansia dalam upaya pengembangan sistem peternakan organik di Aceh Besar. Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat sekaligus dosen MIPA Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Firdaus, menjelaskan, pembuatan suplemen dari limbah buah untuk memudahkan hewan mencerna pakan, baik untuk ternak kambing maupun untuk pengemukan sapi. Keuntungannya bisa disimpan lama. Limbah buah-buahan bahan baku banyak yang dibuang secara percuma, tidak termanfaatkan karena kurang teknologi dan inovasi cara fermentasinya. Diharapkan limbah buah tidak lagi terbuang dan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak organik berbasis produk. Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai program ini selain dekat dengan kampus Universitas Syah Kuala, di samping itu Aceh Besar pusat sentral ternak di Provinsi Aceh. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya proses pembuatan pakan, akan tetapi juga hingga proses cara pemeliharaannya. Untuk proses pembuatan pakan dari buah ada 2 langkah, yaitu pembuatan probiotik dan pemanfaatan probiotik dalam pembuatan pakan ternak. Bahan yang difermentasi harus disimpan selama 7 hari, baru bisa digunakan, sedangkan pakan hijauan yang difermentasi harus disimpan 1 hingga 2 hari, baru bisa diberikan untuk ternak. Pembuatan pakan fermentasi sangat sederhana, bahan mulai dari limbah buah nanas dan semua jenis bahan buah-buahan, air kelapa, air beras, air bersih, gula merah, dan biang bakteri atau IM4, kemudian dilarutkan. Turut didampingi oleh 3 orang tim pengabdi diketahui oleh Firdaus, anggota Profesor Samadi dari Fakultas Pertanian, Dr. Soehartono dari Fakultas MIPA. Kabid Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Besar Hasbalah menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pengembangan peternak di Aceh Besar cenderung pertumbuhannya stagnan. Masyarakat dapat melakukan usaha peternakan dengan harapan teknologi pemanfaatan dari limbah pertanian sehingga peluang tersebut menjadi bisnis melalui peternakan organik. Bermotivasi atau bisa memanfaatkan semua limbah yang ada di sekitar mereka ataupun limbah pasar yang ada di Lambaru, juga Ketapang, juga di Ulekaring, agar semua ini bisa termanfaat sebagai suplemen daripada pakan ternak.
Pemanfaatan limbah buah menjadi pakan ternak alternatif pengganti rumput hijau semakin sempitnya lahan dan berkurangnya pakan hijauan. Oleh karena itu, peternak untuk meningkatkan kualitas pakan, pengolahan pakan fermentasi dari limbah buah-buahan memberikan sejumlah keuntungan dari pakan hijauan yang tidak bisa disimpan lama. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Langgang Jaya Pratama, Kampung Lambrubile, Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar telah banyak melatih peternak. Kita khususnya di P4S Langgang Jaya Pratama dengan merekrut anggota petani peternak yang ada di Kuta Baru berjumlah 10 orang. Insya Allah hari ini sudah selesai kita buat pelatihan. Respon dari masyarakat anak muda-muda ini sangat baik karena dengan adanya pelatihan ini mereka sangat mudah dalam mengelola peternakan. Proses fermentasi dari limbah buah sangat sederhana dan mudah dalam penerapannya di lapangan. Amelova, peternak kuda asal Kecamatan Kuta Baru, mengaku di mana ia selama ini hanya mengandalkan rumput hijau sebagai pakan ternak, dan rencananya akan membuat sendiri pakan dari limbah buah. Selain murah, juga bisa disimpan dalam kurun waktu lama. Pengalamannya dan lebih mumpun tentang pembuatan pakan ternak. Ya, selain terjadi hana-hana pakan hijau, kita gunakan pakan alternatif. Labitnya kiban pegat lah je pakan je. Pakan je kali ke pelatihan jadi kamu macu tentang bagian pegat tak pakai denda dengan Program pengabdian masyarakat ini sejalan dengan program pemerintah. Selain melatih pembuatan pakan, juga diberikan sejumlah peralatan penunjang seperti tempat penyimpanan pakan, blender, dan sejumlah peralatan lainnya, sehingga peternak mudah dalam mengaplikasikan dan bisa menjadi orientasi bisnis yang menghasilkan rupiah, tentu bisa meningkatkan pendapatan. Untuk sapi cocok sekali fermentasi. Cocok, sangat cocok. Yang paling cocok untuk sapi, Bang. Sapi. Ya, karena dia emang ini ya. Itu untuk sapi, penggemukan sapi. Penggemukan sapi.